Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar bersama-sama tema 3, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Ya, kita lihat di sini. Mulai dari yang pertama, di sini adalah pentingnya air untuk kita. Ini adalah contoh iklan. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Kita lihat gambarnya. Di sini disebutkan tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas setiap hari. Ciri-ciri air yang sehat yaitu jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Ini adalah salah satu contoh dari iklan tentang pentingnya air untuk kita, ya. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau kalimat yang bersifat ajaan sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca agar maksud yang diinginkan oleh pembuat iklan bisa tersampaikan. Kita lihat di sini bertutur tentang apakah iklan tadi. Iklan yang saya tampilkan di awal tadi bertutur tentang apa? Itu adalah iklan yang bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Pertanyaan yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Artinya untuk semua orang, karena semua orang membutuhkan air. Yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Ada gambar anak yang memegang gelas yang berisi air. Makna dari gambar adalah tubuh akan menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Di situ disebutkan di gambar tubuh anak yang sehat dan memegang segelas besar air putih. Menurut pendapatmu di soal yang keempat, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Karena gambar kalimatnya adalah sederhana, tapi pesan yang disampaikan jelas. Kemudian kalimatnya dibuat menarik sehingga pembaca ini akan tertarik untuk mengikuti ajaan iklan tersebut, gitu ya. Kemudian di sini ayo kita membaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan yang menjadi sumber energi, menjadi komponen penyusun sel dan jaringan, serta menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus kita perintah, ternyata sistem pencernaan pada manusia ini bekerja dengan sendirinya. Tentunya luar biasa, sangat menakjubkan sekali. Kita akan lihat di sini ada gambar organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari yang awal, di sini adalah mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian lambung. Setelah lambung akan masuk ke dalam usus halus, kemudian masuk ke dalam usus besar, baru akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus. Saya ulangi lagi bagian-bagiannya. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, yang terakhir anus. Itu adalah organ-organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut
dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Proses pencernaan makanan pada manusia antara lain sebagai yang berikut. Yang pertama adalah proses ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua adalah mastikasi. Mastikasi adalah proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Yang ketiga adalah deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian proses yang keempat adalah proses digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Sementara yang kelima adalah proses absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus. Yang terakhir adalah defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Ini adalah keenam proses pencernaan makanan pada manusia. Sekarang, ayo kita bandingkan di pembelajaran yang pertama, tema 3, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama sudah kita bahas mengenai hewan ruminansia, contohnya adalah sapi. Pada kesempatan kali ini kita sudah bahas tentang pencernaan manusia. Ayo kita bandingkan sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia. Kemudian kita catat perbedaan, kemudian persamaannya apa. Selanjutnya kita presentasikan hasilnya di papan tulis. Seperti ini, ada 4 poin ya. Organ, proses pengunyahan makanan, proses penyerapan sari-sari makanan, kemudian proses pengeluarannya. Bagaimanakah persamaan dan perbedaannya? Kita mulai dari organnya dulu. Persamaannya adalah sama-sama organ pencernaannya, sama ya organnya, hampir sama. Perbedaannya di sini terdapat pada struktur giginya yang berbeda. Kemudian lambungnya. Pada sapi ada 4 ya, di lambung ada 4 jenisnya, kemudian di manusia ada 1, kemudian perbedaannya lagi adalah pada enzim yang berperan. Kemudian untuk proses pengunyahan makanan, persamaannya di sini adalah sama-sama dikunyah dengan menggunakan gigi geraham. Ini persamaannya. Kemudian perbedaannya, pada sapi makanan dikunyah sebanyak 2 kali, ya. Pada manusia kan 1 kali proses pengunyahannya, ya. Kemudian proses penyerapan sari-sari makannya sama-sama menggunakan enzim agar makanan tersebut bisa diserap oleh tubuh. Sementara proses penyerapan sari makanan perbedaannya adalah pada manusia di sini bisa menyerap protein, tapi sapi tidak bisa karena sapi hanya bisa mencerna dan menyerap karbohidrat. Kemudian yang terakhir adalah proses pengeluarannya. Proses pengeluaran persamaannya adalah sama-sama feses di sini keluar lewat anus, ya kotorannya lewat anus. Kemudian perbedaannya di sini feses sapi tidak dibusukkan oleh bakteri E. coli. Seperti pada manusia yang proses pembusukannya dibantu atau dibusukkan oleh bakteri E. coli. Ini adalah persamaan dan perbedaan sistem pencernaan pada sapi atau salah satu contoh dari hewan ruminansia dan pencernaan pada manusia. Selanjutnya sekarang dalam lagu March Hidup Sehat terdapat tangga nada. Tangga nada sendiri ada 2 ya. Pernah kita bahas juga, ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Seperti apakah ciri lagu yang bertangga nada mayor dan ciri lagu yang bertangga nada minor? Ayo kita simak di sini, kita mulai dari ciri yang bertangga nada mayor. Untuk lagu yang bertangga nada mayor biasanya lagunya bersifat riang gembira. Terdengar bersemangat, biasanya bersifat march. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian ciri lagu yang bertangga nada minor biasanya lagunya sifatnya sedih, bersedih ya. Berbeda dengan mayor yang riang gembira, yang minor adalah sedih. Terdengar kurang bersemangat. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Sekarang ayo kita isi berikut ini. Lagu March Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor. Mengapa? Karena lagunya terdengar bersemangat. Kemudian berikan 2 contoh ini agar kita mudah, kita detailnya. Ini lihat, yang ditanyakan di sini kita memberikan contoh untuk
lagu yang memiliki tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kita mulai dari lagu yang bertangga nada mayor. Contohnya adalah Maju Tak Gentar, kemudian Indonesia Raya, ada Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, ini bersemangat semua. Gebiar-gebiar, Burung Camar, ini adalah contoh lagu yang bertangga nada mayor. Sementara contoh lagu yang bertangga nada minor, ya, yang umumnya bersifat sedih, kemudian kurang bersemangat, Syukur contohnya, kemudian Gugur Bunga, Bubui Bulan, ini adalah contoh-contoh lagu yang bertangga nada minor ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita akan upload setiap hari pada pukul 7 pagi untuk pembelajaran tematik dan matematikanya ya. Semoga bermanfaat.